Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Insinyur Joko Widodo pernah berpesan di dalam pidatonya bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Jika perbedaan itu dikelola dalam satu visi besar, maka akan membawa Indonesia maju. Indonesia sebagai multikultural nation state memiliki beragam kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Keragaman etnis, budaya, ras dan agama diikat dalam satu konsensus kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah mempunyai 6 agama yang telah disahkan oleh negara. Dengan adanya 6 agama ini, maka perlunya kita memahami tentang moderasi beragama. Pemikiran yang moderat dalam beragama dapat menjadi sebuah bekal untuk menangani maraknya kasus intoleransi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya mendahulukan pemikiran radikal dan fanatik hanya pada satu golongan saja. Fenomena ini hadirin membuat kami tergerak untuk mencari solusi dari penanganan kasus intoleransi. Hadirin yang berbahagia, jika masyarakat Indonesia kini dibekali pemahaman moderasi dan sikap toleransi yang baik antar sesama, kita dapat meminimalisir kasus-kasus intoleran agar dapat membawa Indonesia maju menuju negara yang aman dan damai. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami membawakan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama dalam Mengatasi Intoleransi. Sebagai landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika Allah menghendaki, tentulah beriman seluruh orang di bumi. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 286 menjelaskan unsur balaghah pada kalimat fa anta tukrihun nas merupakan bentuk istifham inkari, bentuk pernyataan yang bertujuan untuk menyangkal penyebutan dhamir anta yang didahului oleh kata kerja tukrihu, menunjukkan bahwa menyalahi kehendak Allah adalah sebuah kemustahilan. Maka dalam hal ini tidak mungkin membuat seorang beriman walau dengan paksaan jika Allah tidak menghendakinya. Hadirin yang berbahagia, Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa moderasi merupakan pemahaman yang seimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Buya Hamka pun sama memiliki pendapat bahwa moderasi beragama adalah sikap pertengahan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab jika di dalam diri seseorang tidak tertanam sikap moderasi, maka akan timbul sikap intoleransi, saling menghina menjadi tradisi, hingga perpecahan akan sering terjadi. Betul hadirin? Hadirin, tanpa disadari merebaknya kasus intoleransi yang dilakukan oleh sekelumit masyarakat kini dapat membuat Indonesia semakin terpecah belah. Deretan kasus intoleransi yang kian menjadi-jadi dapat mencoreng wajah Islam yang sejatinya menjadi agama rahmatan lil alamin. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, secuil dari kasus-kasus intoleransi, CNN Indonesia pada tanggal 24 Desember 2022 yang lalu mengabarkan Kepolisian Wilayah Tambakrejo Surabaya berhasil membubarkan sejumlah kelompok yang membentangkan spanduk bernada intoleransi yang bertuliskan atribut Natal haram untuk umat Islam. Tolak atribut Natal untuk karyawan Muslim. Masya Allah, hal ini sangat disayangkan hadirin. Fanatisme buta yang kian merongrong di masyarakat kita memicu timbulnya konflik persaudaraan dan pertumpahan darah. Namun hal ini dapat kita cegah dengan pemahaman moderasi dan pembekalan moderasi di masyarakat kita saat ini tentang moderasi beragama dalam menangkal kejamnya intoleransi.
Konsep dasar dari moderasi beragama, kita bisa saling menghormati dan menghargai antar sesama, tidak membanding-bandingkan atau mengadu domba antar suku, ras, agama, dan budaya. meski demikian hadirin, perlu kita arifi bersama bahwa sikap intoleransi bukanlah Islam yang sejati. Bahkan Nabi Muhammad pun membenci dan memerintahkan kepada kita untuk memerangi intoleransi. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad juga telah memberikan teladan tentang membangun interaksi antara umat Yahudi dan Nasrani. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah juz 8 halaman 233 hingga 234, kisah Nabi Muhammad dengan seorang budak perempuan bernama Raihana binti Zaid Al-Quraziyah yang ditawari untuk masuk Islam, namun ia menolaknya. dan akan tetap memeluk agama Yahudi. Kemudian Rasulullah mengiyakan sikap dan pilihannya itu. Beliau tidak gentar dalam mengajak Raihana masuk Islam, sehingga pada akhirnya Rasulullah berhasil meluluhkan hati Raihana sehingga ia masuk Islam. Hadirin, Nabi Muhammad juga selalu memerintahkan kepada para sahabat untuk selalu bersikap toleransi kepada pemeluk agama lain, seperti Pada saat Mu'ad bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman, Negeri yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi dan Nasrani. lalu hadirin, bagaimanakah nilai moderasi dapat menangkal kejamnya intoleransi di era ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan bersama firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Maha benar Allah dalam segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Muhammad At-Tahrir bin Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 28 halaman 131 menjelaskan, lafaz antabarruhum merupakan bentuk hubungan baik dan penghormatan kepada pemeluk agama lain selama tidak terdapat dua indikator yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu Tidak konfrontasi atas nama agama dan mengusir umat Islam dari tempat mereka. umat Islam juga selalu diperintahkan untuk berlaku adil pada sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Hadirin, adil dalam istilah yang berbeda sering dikorelasikan dengan pemahaman moderasi beragama. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam bukunya Wasatiyah, wawasan Islam tentang moderasi beragama, halaman 188 menjelaskan, wasatiyah dapat terwujud karena 3 indikator, yaitu ilmu pengetahuan, Kebajikan dan keseimbangan. Hadirin yang kami muliakan, wajah Islam yang damai ini harus tetap kita jaga dengan pemahaman moderasi yang baik dan tidak membeda-bedakan, sesuai dengan syair yang akan kami bawakan. Islam agama yang penuh dengan kedamaian, berdakwah dengan tanpa rasa intoleran. Islam bersaudara tanpa membeda-bedakan, demi ciptakan suasana nyaman dan aman. Setuju hadirin? Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan di antaranya. Yang pertama, pemahaman yang moderat adalah kunci dari pemberantasan intoleransi di negeri ini. dan kedua, Islam yang moderat dapat menjadi rujukan dan orientasi pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia. kiranya hadirin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Berangkat MTQ ke kota Pasuruan. Maksimalkan usaha, panjatkan doa. Hargai perbedaan, kuatkan persatuan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.